Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sumbu koordinat dibagi menjadi 4 daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Daerah ini dinamakan kuadran 1. Yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kuadran 1 ini sudutnya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Lalu kuadran 2 ini sudutnya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Pada kuadran 1 ini atau pada sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat, perbandingan trigonometri yang bertanda positif yaitu semuanya. Semua bertanda positif. Semua ini meliputi sin, cos, tan, lalu kosekan, lalu sekan, dan kotan. Ini semuanya pada kuadran 1 bernilai positif. Oke, semua. Berikutnya, untuk kuadran 2 atau pada sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat, yang bertanda positif yaitu sin. Sin bernilai positif pada kuadran kedua. Selain sin, yang bernilai positif yaitu kosekan. Kosek. Karena kosek ini kan 1/sin, sehingga ini ikut, kalau sin positif maka kosekan ikut positif. Tapi yang kita ingat sin gini aja, sin positif. Lalu pada kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan. Dan 1/tan yaitu kotan. Ini juga bernilai positif pada kuadran 3. Berikutnya pada kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos. Dan 1/cos yaitu sekan. Oke. Saya ulangi lagi, pada kuadran 1 yang bernilai positif yaitu semuanya. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Ini semuanya bernilai positif. Pada kuadran kedua yang bernilai positif yaitu sin dan kosekan. Yang kita ingat-ingat sin ini aja, nanti kita buat penghafalannya. Pada kuadran 3 tan dan kotan. Lalu pada kuadran 4 yaitu cos dan sekan. Sehingga agar kita mudah untuk mengingatnya, kita tulis semua sin, tan, cos. Semua sin, tan, cos. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya cantumkan tabel dari sudut-sudut istimewa. Kita akan menentukan tandanya negatif maupun positif dari masing-masing sin, cos, tan, kosek, sekan maupun kotan. Nanti untuk nilainya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Di sini pada kuadran 1 yang bernilai positif itu apa? Semuanya, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotanan. Maka ini semuanya bertanda positif. Dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke. Ini semuanya bertanda positif. Berikutnya pada kuadran 2 ini yang bernilai positif yaitu sin dan kosekan dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Maka ini bernilai positif. Oke, sampai sini. Dan kosekan. Oke.
yang lainnya negatif. Saya kasih tanda warna merah. Jadi pada kuadran 2, ini yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Yang lainnya negatif. Oke, gitu. Oke, selanjutnya, misalkan dalam perhitungannya ketemu 0 dan di sini tandanya negatif, maka ditulis 0 gitu aja. Tidak usah negatif 0 karena tidak ada. Misalkan lagi dihitung nilainya tak terdefinisi dan di sini negatif, maka ditulis tak terdefinisi atau TD begitu. Berikutnya saya lanjutkan untuk 210 sampai dengan 270. Ini berada pada kuadran 3. Pada kuadran 3 ini yang bernilai positif yaitu tan dan kotan. Maka ini tan. Ya, tan positif dan kotan. Yang lainnya negatif. Oke, ini negatif, negatif, negatif. Oke, gitu. Kita lanjutkan pada kuadran keempat. Pada kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos dan sekan. Cos dan sekan. Oke, yang lainnya negatif. Kalau misalkan juga dalam perhitungan ketemu tak terdefinisi lalu di sini tandanya plus, maka ditulis tak terdefinisi, atau ketemu 0 dan di sini plus maka ditulis 0 gitu. Jadi dalam pengerjaan untuk menentukan nilai suatu sudut, maka kalian harus mengingat-ingat ini. Selanjutnya, kalau misalkan saya memiliki ini kotak ini bisa diisi sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan, lalu K dikali 90 derajat plus minus alfa, di mana alfa ini sudutnya yaitu dari 0 sampai dengan 90 derajat, dan kotak ini bisa diisi sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Oke, begitu. Jika K-nya ini genap, berarti sudut yang dipakai itu 2 kali 90, lalu 4 dikali 90, dan seterusnya, di mana K ini genap. Ini berarti 180, 360, dan seterusnya. K-nya ini genap, maka sin tetap sin. Lalu cos tetap cos, tan tetap tan, kosekan tetap kosekan, lalu sekan tetap sekan, kotan tetap kotan, begitu. Jadi tetap. Oke, nanti saya jelaskan. Berikutnya, jika K ini bilangan ganjil, berarti misalkan 1 kali 90, 3 kali 90, lalu 5 kali 90, dan seterusnya. Atau kalau sudut berarti ini 90, 270, 450, maka nanti sin ini akan diubah menjadi cos. Cos menjadi sin, kebalikan. Sin jadi cos, cos jadi sin. Lalu tan
maka menjadi kotan. Begitupun pula kotan menjadi tan, balikannya. Lalu jika kosekan, ini akan menjadi sekan atau kebalikannya. Kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan. Ini kalau K yang dipakai ganjil. Kalau K yang dipakai ini genap atau sudutnya 180, 360, maka tetap sin kos tetap kos, tan tetap tan, dan ini pun pula begitu, tetap. Oke, kita lanjutkan. Nilai dari sin 120 derajat. Saya ingatkan kembali letak kuadrannya. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Di sini letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, ini yang bernilai positif itu semuanya. Kuadran 2 ini sin, dan 1/sin atau kosekan. Kuadran 3 ini tan, dan 1/tan atau kotan, dan kuadran 4 yaitu kos atau 1/kos. Oke, di sini sin 120 derajat. Di sini sin 120 derajat. 120 derajat ini berada pada kuadran kedua, di mana pada kuadran kedua ini yang bernilai positif itu sin, maka ini nilainya positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya kita tulis sin, kita gunakan 2 kali 90 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 120 derajat, yaitu dikurangi 60 derajat. Selanjutnya, karena di sini kita ini menggunakan K-nya ini bilangan genap, maka sin tetap sin. Kalau kita menggunakan K-nya ini ganjil, sin jadi kos. Karena ini dia genap, maka sin tetap sin. Sin ditulis ini 60 derajat. Tanda yang di sini itu tidak berpengaruh pada tanda nilai dari sin 120 derajat. Karena tanda plus minusnya tergantung pada letak kuadrannya. Oke. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Sehingga sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, ini cara yang pertama. Berikutnya, cara yang kedua. Sin 120 derajat ini sama dengan sin, kita gunakan K-nya ini 1 dikali 90 derajat, biar menjadi 120 derajat, ini ditambah 30 derajat. Tadi sin 120 derajat ini terletak pada kuadran 2, maka nilainya positif. Oke. Sama dengan sin ini, karena ini K-nya ini 1, maka atau K-nya ini ganjil, maka sin jadi kos. Kos tulis belakangnya 30 derajat. Sama dengan kos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Sama saja. Boleh menggunakan cara ini atau menggunakan cara ini. Kalau K-nya ini bilangan ganjil, maka sin jadi kos. Kalau K-nya ini bilangan genap, maka sin tetap sin. Gitu. Untuk sudut alfanya ini itu 0 sampai dengan 90 derajat. Karena basicnya kita harus hafal sin 0 sampai sin 90 derajat dan cos 0 sampai dengan cos 90 derajat. Maka alfanya ini harus 0 sampai dengan 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari sin 210 derajat.
sin 210 derajat. 210 derajat ini terletak pada kuadran 3. Nah, pada kuadran 3 ini yang bernilai positif itu tan, maka sin dan cos itu bernilai negatif. Maka ini bernilai negatif. Oke. Sin 210 derajat ini sama dengan sin 2 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan, karena di sini kita pakai K-nya itu 2 atau K-nya itu genap, maka sin tetap sin. Sin ini 30 derajat. Karena tadi nilainya sin 210 itu negatif, maka ini ditulis negatif begini. Sama dengan negatif sin 30 derajat itu setengah. Oke, sehingga sin 210 derajat sama dengan negatif setengah. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, sin 210 derajat ini sama dengan sin 3 dikali 90 derajat dikurangi 3 dikali 90 derajat itu 270, biar menjadi 210, ini kita kurangi 60 derajat. Tadi sin 210 itu berada di kuadran 3, maka nilainya negatif ya. Oke. Sama dengan negatif. Karena ini menggunakan K-nya ini ganjil, 3 ini ganjil, maka sin menjadi cos. Ditulis 60 derajatnya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di sini positif, negatif itu tidak berpengaruh. Oke. Sama dengan negatif cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Sehingga sin 210 derajat sama dengan negatif setengah. Sama saja. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari sin 270 derajat. Ini letaknya di sini. Oke, di antara tan dan cos. Sedangkan sin di sini. Maka nilai dari sin 270 derajat ini pasti negatif. Oke, untuk cara yang pertama, sin 270 derajat ini sama dengan sin 4 dikali 90 derajat ini sama dengan 360 derajat. Biar menjadi 270 derajat ini kita kurangi 90 derajat. Atau bisa juga kita menggunakan sin 2 dikali 90 derajat kita tambah 90 derajat, sama saja. Karena K yang dipakai ini genap, maka sin tetap sin ya. Sin ditulis 90 derajat. Oke. Karena sin 270 derajat ini berada pada kuadran 3, maka nilainya ini, sinnya ini bernilai negatif. Maka ini dikasih negatif. Sama dengan negatif sin 90 derajat ini 1. Sehingga sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk cara yang kedua, sin 270 derajat sama dengan sin 3 dikali 90 derajat ditambah 0 derajat sama dengan ini sin 270 derajat ini terletak pada kuadran 3, maka ini nilainya negatif, maka ini negatif. K-nya ini ganjil, maka sin menjadi cos. Tulis 0 derajat. Sama dengan negatif. Cos 0 derajat ini sama dengan 1. Sehingga sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Sama, ya. Selanjutnya, nilai dari sin 300 derajat. 300 derajat ini terletak pada kuadran 4. Oke.
Pada kuadran 4 yang bernilai positif itu cos, maka sinnya ini bernilai negatif. Oke. Sehingga nanti sin 300 derajat itu bernilai negatif. Kita kerjakan cara yang pertama, sin 300 derajat sama dengan sin 4 dikali 90 derajat, kita kurangi 60 derajat. Sama dengan, tadi apa nilainya? Negatif ya. Negatif, K-nya ini genap, maka sin tetap sin. Oke, ditulis 60 derajat. Sama dengan negatif sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Sehingga nilai dari sin 300 derajat yaitu negatif 1/2 akar 3. Cara yang kedua, sin 300 derajat sama dengan sin 3 dikali 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan negatif. Karena sin 300 derajat terletak pada kuadran 4, maka nilainya negatif. Dan di sini K-nya itu ganjil, maka sin menjadi cos. Ditulis 30 derajat. Sama dengan negatif cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Sehingga nilai dari sin 300 derajat yaitu negatif 1/2 akar 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari cos 120 derajat. 120 derajat terletak pada kuadran ini ya, 2. Pada kuadran 2 ini yang bernilai positif itu sin, maka cosnya bernilai negatif. Nanti cos 120 derajat ini nilainya pasti negatif. Cos 120 derajat sama dengan cos 2 dikali 90 derajat, biar menjadi 120 derajat ini dikurangi 60 derajat. Sama dengan negatif, ini K-nya ini 2, maka cos tetap cos. Tulis 60 derajat. Sama dengan negatif, cos 60 derajat ini sama dengan setengah. Sehingga nilai dari cos 120 derajat yaitu negatif setengah. Selanjutnya ini cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Cos 120 derajat sama dengan cos, kita gunakan K-nya itu ganjil, 1 dikali 90 derajat ditambah 30 derajat. Lalu sama dengan tadi cos 120 derajat ini terletak pada kuadran 2, maka nilainya negatif ya. Berarti ini negatif. Karena di sini K-nya itu ganjil, maka cos jadi sin. Ditulis 30 derajat. Sama dengan negatif sin 30 derajat ini sama dengan setengah. Sehingga cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari cos 180 derajat. 180 derajat ini terletak pada ini antara kuadran 2 dan kuadran 3. Sedangkan cosnya terletak di sini. Maka nilai dari cos 180 derajat ini nanti hasilnya negatif. Kita akan menggunakan untuk cara yang pertama cos 180 derajat sama dengan cos 2 dikali 90 derajat, boleh ditambah 0, boleh dikurangi 0. Atau cos 2 dikali 90 derajat dikurangi 0, ini juga boleh. Sama dengan, karena K yang dipakai ini genap, maka cos tetap cos. Maka cos ini 0 derajat. Jangan lupa bahwa
nilai dari cos 180 derajat tadi negatif. Oke, berarti ini ditulis negatif. Sama dengan negatif cos 0 sama dengan 1. Sehingga nilai dari cos 180 derajat yaitu negatif 1. Berikutnya untuk cara yang kedua, cos 180 derajat sama dengan cos 1 dikali 90 derajat ditambah 90 derajat. Sama dengan, karena K yang dipakai ini ganjil, maka cos jadi sin. Sin ini 90 derajat. Jangan lupa, tadi nilai cos 180 derajat itu nilainya negatif. Oke, berarti ini min sin 90 derajat. Sama dengan negatif sin 90 derajat ini sama dengan 1. Oke, sehingga cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Saya lanjutkan. Nilai dari cos 300 derajat. 300 derajat ini terletak pada kuadran 4. Oke, maka nilai dari cos 300 derajat ini nantinya bernilai positif. Oke, kita cari nilainya. Cos 300 derajat sama dengan cos 4 dikali 90 derajat. Ini kita kurangi 60 derajat. Oke, sama dengan karena K yang dipakai ini genap, maka cos tetap cos. Maka kita tulis cos ini 60 derajat. Sama dengan cos 60 derajat ini sama dengan 1/2. Atau menggunakan K-nya ini ganjil, cos 300 derajat sama dengan cos 3 dikali 90 derajat ini ditambah 30 derajat. Sama dengan, karena yang dipakai K-nya ini ganjil, maka cos jadi sin. Sin ini 30 derajat. Sin 30 derajat ini sama dengan setengah. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari tan 120 derajat. 120 derajat ini terletak pada kuadran 2. Oke. Di kuadran 2 ini yang positif ini sin, maka tan itu bernilai negatif. Oke. Kita akan menentukan tan 120 derajat. Tan itu apa? Itu sin per cos. Sin 120 derajat, cosnya ini 120 derajat juga. Sama dengan sin 2 dikali 90 derajat dikurangi 60 derajat, yang bawah per cos 2 dikali 90 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan tadi bahwa tan 120 derajat ini nilainya negatif. Kita tulis negatif gini. Karena K yang dipakai ini genap, maka sin tetap sin. Oke, sin ini 60 derajat. Yang bawah juga K-nya ini genap, maka cos tetap cos 60 derajat. Sama dengan negatif sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, yang bawah cos 60 derajat sama dengan setengah. Sehingga ini bisa dihilangkan, jadinya negatif akar 3. Untuk mencari tan kalau kita menggunakan sin per cos, itu syaratnya kita harus hafal sin 0 sampai dengan sin 90 derajat, cos 0 sampai dengan cos 90 derajat. Oke, gitu. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, saya tulis ini
tan 120 derajat ini sama dengan tan 2 dikali 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan kalau kita menggunakan cara seperti ini kita harus hafal juga. Selain hafal sin 0 sampai dengan sin 90 derajat dan cos 0 sampai dengan cos 90 derajat, kita juga harus hafal tan 0 sampai dengan tan 90 derajat gitu. Oke, kita lanjutkan ini. Tadi tan 120 derajat nilainya negatif, maka ini negatif. K yang dipakai itu genap, maka tan tetap tan ini 60 derajat. Oke, sehingga negatif tan 60 derajat ini sama dengan akar 3. Oke, sehingga tan 120 derajat sama dengan negatif akar 3. Jadi untuk menggunakan cara seperti ini syaratnya harus hafal tan 0 sampai dengan tan 90 derajat. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari tan 225 derajat. 225 derajat ini terletak pada kuadran 3. Maka tan 225 derajat ini nilainya nanti positif. Saya tulis di sini tan 225 derajat sama dengan, kita bisa menggunakan sin per cos. Sinnya 225 derajat, cosnya 225 derajat juga. Sama dengan sin 2 dikali 90 derajat ditambah 45 derajat. Per yang cos juga gitu, cos 2 dikali 90 derajat ditambah 45 derajat. Sama dengan tadi nilainya positif ya, berarti ya udah tinggal tulis sin ini 45 derajat per cosnya 45 derajat juga. Oke. Sama dengan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sehingga jadinya sama dengan 1. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, tan 225 derajat sama dengan tan 2 dikali 90 derajat kita tambahkan 45 derajat. Oke, K nya ini genap maka tan tetap tan ini 45 derajat. Tan 45 derajat ini sama dengan 1. Oke. Ingat ya bahwa kalau kita menggunakan cara seperti ini kita harus hafal tan 0 sampai dengan tan 90 derajat. Kalau kita menggunakan cara yang atas ini, kita cukup hafal sin 0 sampai dengan sin 90, cos 0 sampai dengan cos 90 derajat.